Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita 51 Fawaiz. Di awal kita biasanya mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan kita untuk edisi kali ini adalah ada berapa banyak jumlah vaksin yang sudah diajukan sebagai kandidat untuk vaksin COVID-19. Pilihannya ada 25 vaksin, 50 vaksin, 75 vaksin, atau lebih dari 100 vaksin. Nah, pertanyaannya itu silahkan coba dijawab. Boleh di komentar atau kalau kalian penasaran ditunggu sampai akhir sesi dari video ini. Bukan yang sesi, part terakhir. Baik, karena kita pertanyaan tentang itu berarti kira-kira edisi kali kita mau membahas apa nih? Sebenarnya pada video kali ini kita membahas yang berbau-bau COVID, Mas Adi. Oh, berbau-bau COVID ya. Oke, baik. Seperti apa itu? Begini, mungkin di beberapa masalah pendidikan terlalu dini atau terlalu cepat mungkin guru-guru itu berubah arah. Saya peralihannya gitu ya. Betul, karena peralihannya cocok. Jadi dan beberapa ahli atau peneliti sangat gencar sekali untuk meneliti ini karena memang menarik sekali. Namun permasalahannya Mas Adi untuk mahasiswa yang di bidang pendidikan, karena memang bisa kita sebut dengan pemula seperti kita lah, pemula ya, mereka mungkin belum memiliki cukup banyak pengalaman untuk mungkin mengidentifikasi masalah, mencari solusinya, sehingga di mana kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang sekolah itu semua COVID dan penelitian kita di tahun COVID, akhirnya orang-orang atau mahasiswa yang berada di semester akhir mungkin agak bingung untuk menentukan tema apa yang sesuai. Saya paham. Berarti bagaimana nih caranya sebenarnya kan ya, biar sebagai seorang pemula di situasi yang seperti sekarang ini kita tetap bisa produktif, studi masih bisa tetap selesai, skripsinya bisa tetap jalan, ya tesisnya bisa tetap jalan. Nah, di mana bisa kita temukan topik-topik yang sesuai dan mungkin dilakukan di masa seperti sekarang ini? Di sini ini. Kita akan mulai ada sebenarnya beberapa topik, mungkin kita tidak menentukan angkanya, jadi ikuti saja sampai part terakhir di video ini. Namun mungkin di topik pertama kita mau bahas tentang yang paling sering digunakan untuk pengukuran, Mas Andi. Pengukuran. Iya, seperti yang kita diskusikan sebelumnya ya. Ada satu artikel yang mungkin bisa jadi inspirasi, seperti itu ya. Karena kalau berbicara tentang pengukuran, mungkin masih sedikit relevan dilakukan di masa pandemi ini. Tentunya dengan online. Ya, karena pengukurannya bisa diambil data dengan cara online. Itu seperti artikel yang terbit di Springer baru-baru ini. Penulisnya orang Indonesia ya. Indonesia. Bangga kita. Iya benar. Penulisnya orang Indonesia, terbit di publisher yang lumayan sangat reputable ya, di Springer, membahas tentang kuesioner ya, bagaimana menggunakan skala Likert, psikometri. Menarik untuk kita lihat bagaimana topik ini bisa muncul diterima di kalangan komunitas pendidikan, bisa publish tentunya di jurnal yang sangat. Dan bagusnya kita langsung buka bedah aja ya, kita coba baca sedikit mungkin dari perspektifnya kita ya, terus kita coba diskusikan apa yang menarik dari artikel ini. Nanti linknya, DO-nya mungkin bisa ditampilkan di deskripsi ya bagi yang tertarik untuk membaca apa sih yang dilakukan oleh Ibu Wardani Rahayu dari UNJ Universitas Negeri Jakarta. Nah, sedikit sudah
Kita coba baca ini abstraknya. Ini menceritakan tentang pengembangan dan validasi kuesioner yang baru untuk mengukur persepsi siswa terkait lingkungan belajar online di Indonesia selama masa COVID-19 ini. Ada 669 partisipan. Nama instrumennya disebut Online Classroom Learning Environment Inventory. Disingkatnya, dan saya kurang paham bagaimana bacanya, apakah dibaca OCLEI atau OCLEI, kurang lebih seperti itu ya. Ada ditemukan 5 faktor. Nah, sebelumnya saya sudah baca tadi pagi, coba menganalisis sebenarnya artikel ini seperti apa. Sama seperti pengembangan instrumen yang lain, pasti dilakukan secara iteratif, berulang dan terukur, terbuka apa-apa yang dilakukan, mulai dari proses pengembangan blueprintnya, konstruknya, bagaimana item ini kemudian divalidasi. Itu di artikel ini sangat dijelaskan dengan benar, dengan sangat-sangat jelas oleh para penulisnya. Ya, penulisnya juga ini kolaborasi dengan orang luar dari Australia kalau saya tidak salah, ini ya, RHB Kaul. Ya memang latar belakangnya ini menjelaskan bagaimana pentingnya untuk mengukur bagaimana sebenarnya persepsinya mahasiswa terkait pembelajaran online yang dilakukan selama ini. Seperti itu. Biasanya kan sebelum pandemi ini gini Mas Adi, ya, saya baca juga itu biasanya persepsinya diukur pada lingkungan kelas. Iya benar. Karena COVID ini maka para autor mengembangkan ke arah sana. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena memang kan lingkungannya yang mendukung untuk itu dan instrumen yang sejenis mungkin belum ada gitu. Saya ini belum begitu membaca juga instrumen-instrumen yang ada tentang persepsi seperti ini. Tapi klaimnya adalah ini adalah instrumen yang baru untuk dikembangkan seperti itu. Tapi kalau di saya pribadi, saya sangat tertarik dengan metode yang dikembangkan. Nah, di sini karena menggunakan skala Likert 4, teman-teman ya. Kemudian terlepas dari konstruknya itu ada 5 faktor. Nah, ini menggunakan item faktor analisis. Nah, jujur saya baru membaca juga terkait item faktor analisis. Biasanya kita kenalnya ini ya, Mas Adi, 2 ya. Iya benar. Exploratory, kemudian hasilnya confirmatory faktor analisis. Item faktor ini item faktor analisis, teman-teman. Nah, memang sebelumnya saya iseng-iseng mengecek sebenarnya bagaimana istilah ini dipakai di dunia riset. Item faktor analisis ini sebenarnya kenapa dia muncul? Seperti apa dan seberapa sering digunakan. Nah, kalau ini bisa kita coba cek ya di Science Direct, dan itu hasilnya hanya kurang lebih 20-25 paper tanpa membatasi tahun yang menggunakan item faktor analisis di Science Direct. Itu tahun yang lama berarti. Iya. Dan sampai tahun yang lama itu saya lihat 5 tahun terakhir itu 20-an. Ada yang sampai ada yang 25. Nah, jadi tidak terlalu banyak yang menggunakan itu. Dibandingkan, saya coba bandingkan dengan mengetik kata kunci confirmatory factor analysis, itu sampai ratusan, setiap tahunnya ada ratusan artikel hanya di Science Direct, belum di database lain. Seperti itu. Jadi mungkin menariknya di situ, apa sebenarnya item faktor analisis ini? Seperti itu. Mungkin nanti kalau Ibu Rahayu nonton bisa jelasin ke kami yang masih awam ini item faktor analisis itu seperti apa. Kalau yang saya baca dari artikel ini, di sini penulis menjelaskan sebenarnya beberapa bagian
khas tentang item faktor analisis ini, bagaimana latar belakangnya sehingga muncul. Bagi yang tertarik tentang item faktor analisis ini nanti bisa menelusuri artikel-artikel terkait item faktor analisis. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, masih sedikit. Nah, masih sedikit yang menggunakan ini. Kira-kira sedikitnya karena Memang sih ya, ada banyak kemungkinan. Sedikitnya karena kurang ditertariki, atau memang susah dipahami, atau justru memang masih perlu untuk dieksplorasi lebih lanjut. Nah, itu mungkin bisa didalami lagi. Karena saya juga masih baru dengan ini. Saya baca kurang lebih bahwa item faktor analisis ini adalah alternatif solusi dari kekurangan konfirmatori faktor. Apa kekurangan konfirmatori? Ya, klaim dari para ilmuwan yang menggunakan item faktor itu bahwa konfirmatori faktor analisis itu tidak begitu powerful dalam menjelaskan data-data yang berupa kategorikal data. Apa itu kategorikal data itu adalah data-data yang pada skala nominal, mungkin tepatnya kalau saya cari ya, kategorikal itu kayak data nominal, data yang tidak bertingkat. Kalau ini di atasnya lagi data nominal adalah data ordinal, data seperti data skala Likert. Meskipun ini masih perdebatan kalau bahas skala Likert ya, ada yang mengkategorikannya ya, ada yang bilang skala Likert itu ordinal, ada yang bilang itu interval atau masih data kontinu. Tapi di sini dijelaskan di paper ini, konfirmatori faktor terlepas dari perdebatan itu bahwa lebih powerful dalam menganalisis data-data ordinal ketimbang data nominal. Nah, item faktor juga itu biasanya digunakan untuk menelusuri properti-properti psikometri dari suatu instrumen. Jadi tepatnya di situ. Kan kalau ini ya, kalau analis faktor lain seperti exploratory faktor kan tujuan utamanya adalah untuk mereduksi item-item yang banyak jadi beberapa item, atau mengelompokkan ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan biasanya kalau exploratory, sepemahaman saya, itu digunakan untuk juga ini berdasarkan suatu konstruk yang belum begitu kuat. Jadi teorinya belum begitu kuat, makanya disebut exploratory. Sedangkan kalau konfirmatori itu mengkonfirmasi teorinya sudah sangat kuat, sehingga itemnya terbentuk dari teori-teori yang sudah kuat. Nah, item faktor analisis ini lebih fokus untuk menganalisis bagaimana karakteristik setiap item psikometrinya, seperti kurang lebih yang saya pahami dari tulisan ini seperti itu, termasuk alasan penulis menggunakan item faktor analisis karena ada beberapa penelitian yang menjelaskan jika opsinya kurang dari 5 atau kurang, maka menggunakan item faktor analisis. Ini dirujuk dari Remtula et al. 2012 dan Weir Edwards 2007. Nah, itu sih kalau saya ya. Kalau masa hal pas baca, mungkin ada yang ingin seberapa tertarik lagi nih sama mungkin menggunakannya mungkin Mas Adi, karena di sini digunakan, mungkin teman-teman bisa sambil baca, di sini tuh digunakannya ke mahasiswa ya Mas Adi. Iya benar, digunakannya ke mungkin pertanyaan besarnya kan kebanyakan di Indonesia sebagian besar ya, kalau tidak di sekolah menengah atas ya sekolah menengah pertama, bagaimana kalau digunakan ke sana, apakah item ini cocok? Itu kan perlu investigasi lagi terkait pada masing-masing item. Ya menarik Pak. Nah itu sudah bisa jadi topik sih menurut saya masa. Karena ya memang ini kan dilakukannya di mahasiswa, apakah bisa sesuai item-itemnya? Karena kalau saya tidak salah di bagian paper ini itu disajikan instrumen-instrumen dalam bahasa Indonesia.
Nah, kita bisa lihat ada di halaman 9. Mm-mm. Nah, itemnya ini dalam bahasa Indonesia. Atau mungkin kalau misalnya Tidak ditranslate ya sama autornya berarti. iya, memang seharusnya kan seperti itu ya. Ya, lebih Karena baik. kan item yang sudah ditranslate bisa saja Berubah. berubah reliabilitasnya, separation Jadi perlu indexnya, ada cross sectional. iya, cross cultural study, benar. Karena ketika satu item berubah, bentuk bisa saja berubah. Ada beberapa etika dalam mentranslate. Nah, ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, mungkin juga instrumennya bisa diminta langsung ke penulis corresponding ini untuk digunakan. Mungkin bisa menggali lebih jauh, dan semakin sering suatu instrumen divalidasi, maka semakin kuat kan di dalam suatu konteks lain. Misalnya tadi sudah di di universitas, di SMA ternyata bekerja dengan baik juga, properti psikometrinya juga fit baik. Nah, itu kan menjadi catat ya teman-teman, ini benar nih idenya Mas Kahal, ini bisa diterapkan dan dicoba ini bagi yang tertarik. Oh iya, ini coba di ini. Nah, benar. Ini pakai RAS model ya. Nah, pakai item respon teori dan menggunakan multidimensional RAS analisis ya. Karena biasanya unidimensi. Mungkin pakai teman-teman yang masih bingung apa beda unidimensi sama multidimensi pada RAS analisis. Nah, iya. Kalau saya juga masih belajar masalahnya. Tapi kalau saya baca di sini itu kayak unidimensi itu digunakan untuk mencari properti dari satu dimensi saja instrumennya. Jadi misalnya ya beberapa item dalam satu dimensi. Bisa juga sih satu item misalnya kayak seperti ini misalnya. Ini kan ada 5 tadi ya. Ada 5 dimensinya, ada akses, interaksi, support dari dosen, ada equity, investigation. Nah, ini kan sebenarnya setiap dimensi ini bisa dianalisis dengan RAS unidimensi. Nah, boleh saja. Nah, meskipun menurut beberapa ahli itu ada beberapa kekurangan. Ada beberapa kekurangan ketika menganalisis satu-satu, karena dimensi totalnya, reliabilitas totalnya itu jadi tidak terukur, tapi terukurnya per dimensi. Nah, kalau menggunakan multidimensi maka sudah melibatkan bahwa item ini itu tersusun dari beberapa dimensi seperti itu. Itu sih kalau menurut saya yang menarik masalah di sini dan bisa jadi inspirasi ya. Tujuan kita ngobrol-ngobrol sini kan itu ya. Mungkin teman-teman bisa ada penelitian, mungkin sudah terbayangkan di awal ingin ini, terus ditambahkan dengan instrumen dari Bu Rahayu ini, ya boleh, monggo silakan aja. Atau ada studi korelasi dengan variabel tertentu mungkin. Ya benar, bisa juga dikaitkan apakah kaitannya dengan variabel lain seperti itu ya. Mungkin bisa diajukan dan bisa menjadi inspirasi lah. Atau dengan perlakuan tertentu di mana masa pandemi ini mungkin guru atau kita sebagai pengajar, sebagai peneliti mengajar pada mungkin inquiry apa atau apa, jadi di akhirnya bisa pretest post test mungkin Mas Adi begitu ya. Bisa sangat bisa sih di sini ya. Bisa jadi bahan refleksinya guru juga, tidak hanya mahasiswa mungkin ya. Ada guru yang ingin mencoba mengetahui bagaimana sih pembelajaran yang dilakukan selama ini, mungkin bisa dicoba untuk diukur. Oh, ternyata siswa-siswa saya senang atau misalnya ada yang kurang seperti apa, bagian mana yang kurang, bisa menjadi refleksi guru. Iya, itu untuk part pertama kita ada teman. Ya mungkin itu dulu ya. Silakan untuk di part 2. Salam.